Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Saya doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-11. Tidak terasa ya, sudah masuk pertemuan yang ke-11. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kita keberkahan, kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan lancar dan sukses. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai perkuliahan ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar perjalanan proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Di pertemuan ke-11 ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Oke, kita di pertemuan ke-11 ini membahas materi yang sangat menarik sekali. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Wawasan Nusantara, apa itu wawasan Nusantara? Apakah arti, hakikat, dan kedudukan dari wawasan Nusantara atau WADUS bagi bangsa Indonesia? Mengapa muncul latar belakang konsep wawasan Nusantara? Apa unsur dasar dan perwujudan wawasan Nusantara? Apa tujuan dan manfaat dari adanya konsep wawasan Nusantara? Dan apa hubungan antara wawasan Nusantara dengan otonomi daerah di Indonesia? Apa pentingnya mahasiswa belajar wawasan Nusantara dan lain sebagainya. Apa komentar Anda dengan gambar ini? Kalau kita lihat di sini, ya, garis batas unilateral tidak perlu kesepakatan dengan tetangga. Garis batas hasil kesepakatan dengan tetangga dan garis batas klaim Indonesia masih perlu kesepakatan dengan tetangga. Indonesia memiliki sebutan Nusantara. Mengapa? Apa yang dapat Anda nyatakan dari gambar ini? Kita lihat. Sejak kapan kita memiliki wilayah seperti ini? Apa keuntungan kita memiliki wilayah seperti ini? Apa potensi dan juga ancamannya? Dan sekarang ini disebut negara maritim. Apa artinya? Wilayah Indonesia berdasar aturan lama Hindia Belanda. Kita lihat. Pulau ada berapa? Kita lihat. Banyak memiliki beberapa pulau. Batas wilayah darat, laut, udara. Kita lihat di sini zona ekonomi eksklusif. Kita lihat 200 mil landasan kontinen dan laut. Bung Karno mengatakan, maka manakah yang dinamakan tanah tumpah darah kita? Tanah air kita. Menurut geopolitik, maka Indonesia tanah air kita, Indonesia yang bulat. Bukan Jawa saja, bukan Sumatera saja, atau Borneo saja, atau Celebes saja, atau Ambon saja, atau Maluku saja. Tetapi segenap kepulauan yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi satu kesatuan antara dua benua dan dua samudra. Itulah tanah air kita. 1 Juni 1945. Wawasan Nusantara
Apakah arti, hakikat, dan kedudukan dari wawasan Nusantara atau WANUS bagi bangsa Indonesia? Mengapa muncul latar belakang konsep wawasan Nusantara? Apa unsur dasar dan perwujudan wawasan Nusantara? Apa tujuan dan manfaat dari adanya konsep wawasan Nusantara, dan apa hubungan antara wawasan Nusantara dengan otonomi daerah di Indonesia? Pengertian. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional atau national outlook-nya bangsa Indonesia sebagai wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional untuk mencapai tujuan. Wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan artinya pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap indrawi. Nusantara artinya kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua dan dua samudra. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya atau lingkungan sebagai negara bangsa dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Diri yang dimaksud adalah diri bangsa Indonesia sendiri, serta Nusantara sebagai lingkungan tempat tinggal. Hakikat dan kedudukan. Pengertian dimaksud belum menjawab apa itu wawasan Nusantara dalam hakikatnya. Kita memandang diri bangsa Indonesia besar Nusantara sebagai lingkungan itu sebagai apa? Jawaban akan hal itu adalah hakikat dari wawasan Nusantara. Kita memandang bangsa Indonesia dengan Nusantaranya merupakan satu kesatuan. Jadi hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan bangsa dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa dalam paradigma nasional. Visi adalah keadaan atau rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan. Paradigma nasional. Pancasila, pembukaan UUD 1945, landasan IDL. UUD 1945, landasan konstitusional. Wawasan Nusantara, landasan visional. Ketahanan nasional, landasan konsepsional. Dan dokumen rencana pembangunan, landasan operasional. Latar belakang wawasan Nusantara. Mengapa Indonesia harus kita pandang sebagai bangsa yang satu dengan wilayah yang satu pula? Mengapa perlu memiliki cara pandang yang demikian? Jawaban atas pertanyaan tersebut merupakan latar belakang akan lahirnya konsepsi wawasan Nusantara. Latar belakang atau faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuhnya konsepsi wawasan Nusantara adalah: yang pertama, aspek historis atau sejarah. Yang kedua, aspek geografis dan sosial budaya. Dan yang ketiga, aspek geopolitis dan kepentingan nasional. Dari segi sejarah, bangsa Indonesia menginginkan menjadi bangsa yang bersatu dengan wilayah yang utuh karena dua hal, yaitu kita pernah mengalami kehidupan sebagai bangsa yang terjajah dan terpecah. Kita pernah mengalami memiliki wilayah yang terpisah-pisah. Isi deklarasi Juanda bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia. Dan dengan demikian bagian daripada perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak negara Indonesia. Lalu lintas yang dinamai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan atau mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Penentuan batas tandas lautan teritorial yang lebarnya 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Ketentuan tersebut di atas akan diatur selekas-lekasnya dengan undang-undang. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 4
garis miring PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia. Deklarasi Juanda diperjuangkan dalam forum internasional berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982, the United Nations Convention on Law of the Sea UNCLOS. Indonesia diakui sebagai negara kepulauan atau archipelago state. Hakikat wawasan Nusantara. Kita memandang Indonesia itu sebagai satu kesatuan wilayah, satu kesatuan bangsa. Mengapa perlu demikian? Ada 3 alasan: sejarah, geografis, dan geopolitis. Latar belakang dari wawasan Nusantara. Dari segi geografis dan sosial budaya, Indonesia merupakan negara bangsa dengan wilayah dan posisi yang unik serta bangsa atau etnik yang heterogen. Keunikan wilayah dan heterogenitas bangsa membuka 2 peluang. Secara positif dapat dijadikan modal memperkuat bangsa menuju cita-cita. Secara negatif dapat mudah menimbulkan perpecahan serta infiltrasi pihak luar. Keunikan wilayah dan heterogenitas bangsa menjadikan bangsa Indonesia perlu memiliki visi untuk menjadi bangsa yang bersatu dan utuh. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengembangkan konsepsi wawasan Nusantara. Berdasarkan aspek ini maka muncul konsepsi wawasan Nusantara. Berdasarkan geopolitik, wilayah Indonesia adalah satu kesatuan wilayah dari Sabang sampai Merauke yang terletak antara 2 samudra dan 2 benua. Kesatuan antara bangsa Indonesia dengan wilayah tanah air membentuk semangat dan wawasan kebangsaan, yaitu sebagai bangsa yang bersatu. Rasa kebangsaan Indonesia dibentuk oleh adanya kesatuan nasib, jiwa untuk bersatu dan kehendak untuk bersatu, serta adanya kesatuan wilayah yang sebelumnya bernama Nusantara. Geopolitik sebagai ilmu bumi politik. Geopolitik mempelajari fenomena politik dari aspek geografi, bahwa politik suatu negara dipengaruhi oleh konstelasi geografi negara yang bersangkutan. Prinsip-prinsip geopolitik suatu negara dapat menjadi dasar bagi perkembangan wawasan nasional bangsa itu. Prinsip geopolitik suatu negara dapat menjadi dasar bagi perkembangan wawasan nasional bangsa itu. Prinsip geopolitik bahwa bangsa Indonesia tidak ada semangat untuk memperluas wilayah sebagai ruang hidup atau Lebensraum. Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang tidak chauvinisme dan juga bukan kosmopolitanisme. Penerapan geopolitik bangsa Indonesia atau wawasan Nusantara. Berdasarkan sejarahnya kesepakatan para pendiri negara bahwa wilayah Indonesia merdeka hanyalah wilayah bekas atau ex-India Belanda. Wilayah yang bangsa yang memiliki le desir, de etre ensemble, dan karakter gemenskap. Itulah yang harus kita satukan dan pertahankan. Upaya membangun kesadaran untuk bersatunya bangsa dalam satu wilayah adalah dengan konsepsi wawasan Nusantara. Salah satu kepentingan nasional Indonesia adalah bagaimana menjadikan bangsa dan wilayah ini senantiasa satu dan utuh. Cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea adalah untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-11. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat menggali ilmu untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.